Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu komentar dari salah satu subscriber saya yang bernama Samo Cileungsi. Dia mengatakan demikian, Islam jelas anti Kristus, mengucapkan selamat Natal aja haram. Jadi itu inti dari komentarnya. Nah, menurut saya komentar dari saudara atau mungkin saudari Samo ini itu berangkat dari pengalaman dia. Nah, kalau saya juga punya pengalaman tersendiri. Mungkin pengalaman saya agak sedikit berbeda dari Samo, tapi saya ingin pada kesempatan ini menjelaskan bagaimana pengalaman saya berhadapan dengan orang Islam, terutama berkaitan dengan mengucapkan selamat Natal. Nah, jadi saya sejauh ini memiliki cukup banyak teman Muslim. Dan ketika saya merayakan Hari Raya Natal, teman-teman saya yang Muslim itu tidak segan-segan mengucapkan selamat Natal untuk saya. Tapi di lain pihak, saya juga pernah mendengar dan mengalami tentang hal-hal yang dialami Samo, bahwa ada orang Islam atau pemimpin tertentu dalam agama Islam yang menganjurkan umatnya di Indonesia khususnya untuk tidak boleh mengucapkan selamat Natal untuk umat Kristiani. Karena mengucapkan selamat Natal seperti yang ditulis oleh Samo itu adalah haram bagi orang Islam. Nah, di sini saya mengalami kurang lebih dua kenyataan ya. Jadi ada yang merasa mengucapkan selamat Natal untuk orang Kristiani itu sesuatu yang biasa, tapi ada juga orang Islam yang menganggap mengucapkan selamat Natal untuk orang Kristiani sebagai sebuah problem atau yang mereka sebut sebagai haram. Nah, kalau menurut saya berdasarkan dua hal ini, ada pro dan kontra ini, saya melihat bahwa di sini titik persoalannya itu bukan terletak pada ajaran Islam, tetapi lebih pada interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Saya sangat yakin bahwa setiap interpretasi terhadap ajaran agama apapun, termasuk di dalamnya adalah ajaran agama Islam, itu sangat ditentukan oleh konteks. Entahkah konteks Islam secara keseluruhan atau konteks orang yang melakukan interpretasi itu. Dan orang yang melakukan interpretasi itu biasanya adalah orang yang memiliki otoritas tertentu ya. Karena dia memiliki otoritas tertentu dalam masyarakat, maka interpretasinya itu lebih didengar oleh banyak orang, terutama umat Muslim ya dalam hal ini. Nah, jadi interpretasi semacam ini dalam arti bahwa interpretasi yang melarang orang Islam mengucapkan selamat Natal untuk orang Kristiani, kalau menurut saya punya latar belakang tertentu yang bisa saja menguntungkan orang yang menginterpretasi. Kalau dalam konteks Indonesia, kan akhir-akhir ini marak terjadi politik identitas. Nah, karena itu maka agama itu kadang dijadikan sebagai sarana untuk meraih kekuasaan, dan para pemimpin politik itu kerap kali memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan mereka. Dan biasanya pemimpin politik dan pemimpin agama bekerja sama dalam rangka untuk meraih kekuasaan itu. Dan proses menginterpretasi ajaran tertentu biasanya dikondisikan oleh upaya untuk meraih kekuasaan tertentu, sehingga mereka kadang menggunakan atau memanfaatkan ajaran tertentu dan menginterpretasikan itu berdasarkan konteks yang lebih menguntungkan mereka untuk meraih kekuasaannya itu. Jadi dalam hal ini menurut saya problemnya di interpretasi, dan interpretasi itu sangat bergantung pada konteks yang menguntungkan orang yang menginterpretasi itu. Nah, jadi berdasarkan apa yang saya jelaskan ini,
saya lagi-lagi tetap pada pendirian bahwa Islam tidak anti terhadap Yesus Kristus, atau Islam tidak anti terhadap orang Kristen. Yang anti terhadap orang Kristen atau yang anti terhadap orang-orang yang mengikuti Yesus itu hanyalah mereka yang memiliki kepentingan tertentu atau agenda tertentu untuk mereka raih melalui politik identitas. Dan hal itu sering terjadi di Indonesia. Karena pemecah belahan masyarakat dalam konteks tertentu, seperti dalam konteks Indonesia, itu sangat menguntungkan orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Dan karena itu mereka benar-benar memanfaatkan politik identitas yang dalam hal ini adalah agama, ya, untuk dipermainkan sehingga mereka bisa meraih tujuan mereka, yakni tujuan kekuasaan ekonomi dan politik. Nah, kalau seperti ini, maka menurut saya untuk mengatasi hal seperti ini, baik orang Islam maupun orang Kristen harus kritis. Kenapa? Karena dengan kekritisan itu kita bisa menilai mana pernyataan atau fatwa yang benar-benar membangun, atau fatwa atau pernyataan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, dan mana yang tidak. Karena menurut saya Allah yang menciptakan kita di dunia ini secara beragam itu bukan berarti kita dianjurkan untuk saling bermusuhan, saling mengangkat perbedaan itu sebagai sebuah persoalan, bukan. Tapi justru kalau berdasarkan keyakinan saya, Allah menciptakan semua perbedaan itu agar kita bisa saling bekerja sama, saling menghormati. Karena hanya dengan perbedaan kita bisa saling mengisi. Ada yang kurang untuk orang Islam, orang Kristen bisa mengisi. Ada yang kurang untuk orang Kristen, orang Islam bisa mengisi. Ada yang kurang untuk orang Hindu, Buddha, orang Islam dan orang Kristen bisa mengisi, dan sebaliknya. Hanya dengan cara itu manusia yang merupakan ciptaan Allah bisa mencapai potensi yang terbesar yang diberikan Allah dalam diri setiap umat manusia. Jadi saya kira seperti itu ya. Jadi kita perlu membutuhkan sikap kritis dalam diri kita masing-masing, baik itu kita sebagai orang Kristen maupun sebagai orang Islam. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengikuti perintah Allah, kehendak Allah secara lebih baik. Karena Allah sudah memberikan kita otak dan kita harus menggunakan itu agar kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, sekaligus kita bersama Allah dapat menciptakan dunia ini menjadi lebih baik. Oke, saya kira itu saja komentar saya. Semoga komentar ini bisa memicu diskusi lebih jauh, dan jika Anda tidak sepakat dengan saya, jangan lupa untuk menulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Tapi jika Anda juga sepakat, ya Anda juga boleh menuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Hanya dengan cara demikian kita akan mendapatkan titik terang dari persoalan ini. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikan video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mantap!